Halo Diaspora Indonesia, apa kabar? Selamat bergabung di Bincang Periuk. Kami dan para narasumber yang kami undang akan berbicara tentang berbagai hal yang relevan bagi kita semua perantau di negeri orang. Jangan lupa untuk subscribe dan bisa juga kawan-kawan mengikuti obrolan ini lewat YouTube channel Bincang Periuk. Selamat mengikuti. Selamat datang di perbincangan kita kali ini, Bincang Periuk. Saya Enggi Holt dengan narasumber Bapak Denny Haryatna SH.MH. Beliau saat ini tinggal di Jakarta beserta istri dan kedua putranya. Profesi beliau adalah sebagai praktisi hukum, lulusan Universitas Brawijaya, dan untuk S2-nya lulusan Universitas Tarumanegara. Pengalaman beliau adalah sebagai tenaga ahli dan staf di instansi pemerintah dan Parlemen Republik Indonesia. Banyak terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Dan selama di DPR RI sering ditugaskan dan ikut serta dalam menjalankan fungsi-fungsi parlemen, terutama dalam mengawasi jalannya pemerintahan di bidang hukum, keamanan, dan penegakan hukum. Pengalaman lain Bapak Denny juga pernah ditugaskan pada perwakilan RI di Yangon, Myanmar, dan pengalaman ini membuatnya membuka wawasan tentang hubungan internasional, praktik diplomasi, dan membina hubungan dengan negara-negara sahabat. Sebagai advokat, beliau juga banyak menangani perkara pidana dan perdata, dan secara khusus juga banyak menangani masalah-masalah ketenaga kerjaan asing di bidang keimigrasian dan pewarganegaraan. Jangan lupa para pendengar untuk subscribe podcast ini, dan perbincangan ini bisa diikuti di Bincang Periuk YouTube channel. Selamat mengikuti. Selamat sore Bang Denny, apa kabar? Kabar baik Mbak Enggi, apa kabar, gimana kabarnya England? Hari ini agak-agak mendung Bang, tapi ya gitu deh kalau di Inggris, walaupun katanya summer, tapi mataharinya sedikit apa ya? Iya, kadang-kadang malu-malu kucing. Tapi enak adem ya. Iya. Jadi gini Bang, langsung aja ya. Kita saat ini berbicara dalam sesi podcast Periuk Dwi Kewarganegaraan di mata para ahli. Jadi kan kalau kita berbicara tentang kewarganegaraan, kita tuh harus mampu untuk membawa alam pemikiran kita kepada hal-hal yang abstrak dan yang non abstrak ya. Terus kita dipaksa untuk melalui perjalanan menempuh ruang batin Undang-Undang Dasar 45 dan juga ikatan sakral seorang Indonesia dengan tanah airnya. Kita juga diwajibkan untuk mengikuti berbagai macam kepentingan yang tertanam di dalam konsep kewarganegaraan ini. Beranjak dari situ pastinya Bang Denny tahu ya, konsep kewarganegaraan yang sekarang digulirkan oleh teman-teman diaspora atau teman-teman yang tinggal di Indonesia itu tidak terlepas dari berbagai kepentingan. Contohnya yang dekat dengan hati saya adalah perkawinan campuran misalnya. Jadi kelompok perkawinan campuran di Indonesia tentunya kepentingannya terhadap konsep kewarganegaraan ini akan berbeda dengan kepentingan perkawinan campuran yang tinggal di luar negeri. Bahkan antara sesama diaspora pun kepentingannya itu juga berbeda. Ada yang konsep ini sifatnya sangat urgent, dan ada juga yang menganggap ya nggak terlalu urgent gitu ya. Jadi
dilihat dari contoh sederhana di atas itu memang menarik sekali nih untuk membicarakan konsep kewarganegaraan ini. Ya, jadi sebagai pengamat, saya tuh ingin bertanya, apa sih kesenjangannya antara realita dan harapan konsep dwi kewarganegaraan ini yang tengah digulirkan oleh para aktivis dwi kewarganegaraan. Silahkan, Bang. Baik, terima kasih Mbak Indi. Jadi isu dwi kewarganegaraan gitu kan, kalau kita mengacu kepada undang-undang yang ada, sebenarnya bukan hal yang terlalu jauh juga dari undang-undang kewarganegaraan kita, karena kan kita juga sudah menganut itu gitu kan. Jadi cuma memang terbatas kan gitu. Batasnya apa? Batasnya usia, terus kemudian juga anak, khusus untuk anak-anak dari hasil perkawinan campur yang salah satu orang tuanya adalah PNI kan gitu. Maka diperbolehkan mereka memiliki dua kewarganegaraan. Itu sudah berlaku gitu kan di dalam peraturan perundang-undangan kita. Bahkan ini sudah lebih maju gitu. Iya. Lebih maju dari negara-negara lain gitu kan dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan pasangan Indonesia kan gitu. Ini mensetarakan Indonesia dengan bangsa-bangsa atau negara lain yang selama ini terkesan dalam tanda quote and quote ya, tanda kutip, kita lebih inferior dari bangsa lain kan gitu. Sekarang kita mendudukkan diri sebagai bangsa yang setara gitu kan. Orang-orang yang melakukan perkawinan campur dilindungi hak-hak anaknya dan juga hak perkawinannya dia. Nah, setelah undang-undang ini berlaku, kemudian bergulirlah sebenarnya ide dwi kewarganegaraan ini dari awal saat pembahasan dulu Mbak Enggi juga sudah lama mengalami, ya kan gitu kan, memang ada. Dari 2000. Cuma akhirnya disaring, dikerucut-kerucutkan ya tahun 2006 itu kita masih terbatas sampai bisa di sini kan gitu. Ya. Terus ini udah lebih dari 10 tahun undang-undang kewarganegaraan mulai lagi bergerak dan memang secara umum undang-undang itu per 10 tahun itu direvisi gitu kan. Iya. Sesuai kemudian dengan juga, kebutuhan ya. Ya, disesuaikan dengan perkembangan masyarakat kan kayak begitu. Nah, memang isu yang terakhir khususnya terkait dengan undang-undang kewarganegaraan, saya dengar secara sepertinya bahkan sudah akan dibahas begitu gitu. Isu dwi kewarganegaraan secara penuh mau digulirkan. Bahkan yang menarik lagi kemarin pada saat menjelang pemilu isu ini muncul kan gitu kan. Nah, apalagi ada kasus Gloria gitu kan, ya kan. Chandra. Ada kasus betul. Jadi isu ini muncul, kemudian isu Gloria kemarin sempat sudah diatasi oleh pemerintah bahwa akan ada kebijakan baru PP yang memudahkan untuk anak-anak yang terlambat seperti Gloria ini kan gitu. Iya. Karena bisa batas retroaktif ya, non retroaktif. Ya betul. Ya. Seperti itu kan. Jadi dia sudah lewat batas waktu dan tidak melakukan seperti pendaftaran ya gitu. Nah, ini menarik menurut saya karena bukan soal dua kewarganegaraan saja, bahwa soal kewarganegaraan itu terkait dengan kewajiban dan hak warga negara secara umum. Apalagi kita menganut konstitusi bahwa yang berdaulat di negara ini adalah rakyat, gitu kan. Jadi isu kewarganegaraan ini penting. Karena kalau orang diterima jadi warga negara, dia berdaulat untuk turut serta dalam mengatur negara ini kan. Iya, kayak dulu saya ingat
waktu pembahasan tuh kewarganegaraan tuh ibaratnya kunci dari sebuah rumah ya. Iya, syarat negara itu kan ada pemerintahan, ada rakyat kan gitu kan. Ya. Itulah yang ada wilayah kan gitu. Itu bagian penting bagi suatu negara gitu kan. Cuma saya pengen bawa sedikit bahwa persoalan kewarganegaraan ini banyak perspektif gitu kan. Sehingga wacana atau diskursus yang berkembang di masyarakat, di publik, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, seringkali campur aduk gitu, tanpa bisa memilahkan, oh ini perspektifnya begini, gitu ya. Secara sederhana saya ada beberapa perspektif, tapi nanti saya akan fokuskan pembicaraan ini di perspektif hukum sesuai bidang saya. Setidaknya ada pendekatan yang bisa kita pertimbangkan, yang perlu diperhatikan dan juga perlu dipahami oleh setiap pengusung ataupun setiap stakeholder, setiap orang-orang yang berkepentingan dengan isu kewarganegaraan ini. Pertama memang sejarah, saya lihat ya. Ini perlu jadi ketika kita bicara tentang kewarganegaraan, ada pendekatan sejarah gitu, yang juga meskipun bangsa Indonesia ini telah lama berinteraksi, sebenarnya bukan hal baru interaksi antar negara atau antar bangsa itu. Gitu. Cuma memang perlu diketahui bahwa bagaimana bangsa ini terbentuk, bagaimana ada negara menjadi sebuah entitas gitu kan. Bagaimana juga ada sejarah tentang penjajahan di masa lalu kan gitu kan, yang juga perlu dipahami begitu. Jadi kalau kita melihat perspektif sekarang, harus sedikit kita tarik juga bagaimana bangsa ini terbentuk gitu kan, sehingga bisa dipahami kenapa persoalan ini berat gitu tadi dalam tanda kutip gitu kan ya, untuk bergulir secara ringan. Yang kedua pendekatan politik kan gitu ya. Ini sebuah perspektif politik juga tadi kan, bahwa kalau secara politik ini diterima, itu akan tadi yang saya sebut tadi, masalah kedaulatan tadi. Bahwa di dalam konstitusi kita di pembukaan undang-undang itu jelas, undang-undang dasar itu jelas bahwa manifesto politik kita itu ada di sana, melindungi keluarga genap warga Indonesia, terus kemudian disitulah bentuk susunan pemerintahan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Artinya posisi warga negara itu sangat penting kalau dari secara politik. Jadi sehingga tidak bisa seringan pemikiran atau kebutuhan di lapangan. Wah saya kan pengen supaya traveling gampang gitu. Kan gitu. Bukan soal traveling saja. Kalau orang mau pegang 2 paspor itu nih bagaimana ngatur kedaulatan rakyat itu kan gitu kan, karena disitulah mulai masuk kewajiban dan hak setiap warga negara. Gitu. Kemudian perspektif yang lebih general lagi, ada juga perspektif HAM ya, hak asasi manusia. Dan ini kita kalau mengacu kepada konstitusi negara modern, kita juga sudah mengadaptasi HAM gitu kan. Itu HAM, oke. Terus kemudian yang bahkan lebih jelas lagi di dalam konstitusi yang baru kita, bahwa masalah hak asasi manusia itu bersamaan diatur dengan masalah warga negara. Kalau di konstitusi itu, kalau warga negara diatur di bab 10, masalah HAM itu diatur bab 10A. Artinya ini bagian yang sangat penting di konstitusi saja. Itu hak dan kewajiban warga negara itu HAM-nya itu baik yang HAM untuk warga negara Indonesia maupun penghormatan terhadap HAM yang lebih luas, tidak hanya warga negara Indonesia saja, itu sudah dicantumkan di konstitusi kita. Itulah yang misalkan segala warga negara berkedudukan sama di mata hukum dan pemerintahan, mendapatkan kesempatan, terus
yang paling penting di sini adalah juga bahwa ada klausul di Undang-Undang Dasar 45, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Artinya bangsa Indonesia atau negara NKRI ini, Republik Indonesia ini tidak menerapkan nasionalisme sempit, gitu kan? Bahwa silakan setiap orang bahkan ya, artinya baik WNI maupun orang asing, kalau mau jadi WNI, orang asing mau jadi WNI silakan. Ini ada syaratnya kan gitu kan? Iya, sama. Orang Indonesia cara dimanapun juga. Dimanapun kan begitu kan? Orang Indonesia silakan. Kalau memang dia mau pindah warga negara juga boleh. Negara tidak boleh menghalangi kan gitu. Ini karena ini adalah hak asasi gitu kan. Ya. Itu juga sudah berjalan. Ini pendekatannya. Ya kalau soal ekonomi tadi kita sudah lihatlah Mbak Enggi sebutkan bahwa lalu lintas orang, terus kemudian sudah muncul juga kepentingan setiap negara yang berkumpul di dalam kelompok ekonomi juga ada. Nah ini pendekatan sebelum saya memasuk pada pendekatan hukum yang terakhir ya sosial budaya. Bahwa ini sebenarnya juga yang menjadi faktor penting bahwa artinya bahwa kalau isu kewarganegaraan ini menjadi lebih mencuat ke permukaan itu karena memang pendekatan sosial budaya. Patut kita maklumi bahwa ini karena dinamika juga kan bahwa interaksi sosial budaya orang Indonesia dengan orang asing itu semakin tinggi kan ya. Yeah. Sehingga ada kebutuhan itu. Nah, kira-kira itu pendekatan selain hukum. Nanti saya akan juga sampaikan pendekatan menurut hukum bagaimana suatu rancangan atau perubahan atas Undang-Undang Kewarganegaraan ini bisa mulus masuk idenya itu di dalam undang-undang. Nanti kita jelaskan secara teknis. Yeah. Mungkin itu. Ya, jadi memang kisi-kisinya banyak banget ya Bang, yang kadang kita juga yang sebagai stakeholder tuh terlewatkan hal-hal seperti itu, karena yang kita pikirkan hanya ya kepentingan kita sendiri kan. Makanya saya juga melihat penggiat ini kadang-kadang kesenjangannya itu agak sedikit jauh sekali. Nah, contohnya gini Bang, banyak diaspora Indonesia yang yang bekerja sebagai profesional ya, dan mereka mempunyai pendidikan yang tinggi dan lain sebagainya. Nah, tadi Bang Denny bilang tentang hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 ya. Dan salah satunya tuh kalau nggak salah sebagai warga negara kita mempunyai hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar serta mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya juga ada yang untuk meningkatkan kehidupan dan lain sebagainya. Yeah. Maka waktu itu sempat saya berbicara dengan beberapa teman. Kendala mereka itu, mereka tetap warga negara Indonesia, dan karena era globalisasi ini, mereka mempunyai kesempatan untuk bekerja di luar negeri ya. Tetapi ketika saatnya mereka harus melakukan tugas dari profesinya, dan harus meninggalkan tempatnya menuju ke tempat negara lain, itu tertahan karena masalah keimigrasian, dalam hal ini visa ya. Nah itu kan sebagai warga negara yang mempunyai konstitusi yang benar-benar menjamin bahwa dia sebagai warga negara Indonesia tidak akan terhalangi dalam upayanya mengembangkan diri, ya kan, dalam upayanya memperbaiki kehidupannya atau upayanya mengembangkan pengetahuannya, gitu kan? Yeah. Jadi kan kondisi ini berarti tidak terpenuhi nih
sebagai warga negara, iya kan? Tetapi juga kalau tadi seperti yang Bang Denny jelaskan sebelum kita masuk ke masalah hukum ya, kan ada dari segi politiknya, segi HAM-nya gitu ya, segi sosial budayanya. Konsep kewarganegaraan ini kan agak alot nih ya, karena kepentingannya banyak, perspektifnya banyak gitu ya. Banyak, betul. Tetapi di sisi lain, teman-teman diaspora yang mempunyai karir dan bekerja di multinational companies misalnya, itu kan tidak bisa menunggu pembahasan yang alot ini kan untuk Betul, panjang, betul. supaya negara bisa memenuhi janji negaranya kepada warga negaranya. Itu alternatifnya apa, Pak? Kira-kira untuk saat Begini, ini? Ya artinya solusinya kalau melulu kepada status kewarganegaraan itu panjang tentunya kan tadi seperti saya sampaikan bahwa ini harus mengubah undang-undang dan jadi perdebatan terus kan gitu ya. Di antara kepentingan tadi jadi sampai dengan kepentingan kewarganegaraan ada antaranya sebenarnya. Pemerintah Indonesia memang harus proaktif terus menjalin hubungan sehingga Indonesia itu di mata negara-negara lain adalah negara yang bonafit gitu kan, negara yang kredibel gitu kan, sehingga warga negaranya juga dengan mudah dipersilakan masuk kan gitu. Ini tugas pemerintah kita. Untuk mengaktifkan, disitulah makanya perwakilan-perwakilan RI di negara setempat itu harus proaktif, tidak hanya sekedar nyantol saja kan gitu. Nah, dalam kaitan ini makanya kerjasama perwakilan RI dengan negara akreditasi atau negara setempat ditempatkan itu harus berjalan. Kalau perwakilan kita tidak aktif, ini memang ini persoalan. Ini jadi persoalan bagi WNI yang akan berkunjung maupun berinteraksi dengan masyarakat negara tujuan itu jadi ada kendala. Kalau kita lihat fungsi-fungsi perwakilan RI, ada fungsi politiknya, ekonominya, sosial budaya. Ini pasti di setiap perwakilan ada ya kan gitu. Yang paling basic ini ada di sana gitu kan. Sosbud ya, konsuler. Nah ini kan memang hubungan-hubungan yang membuka diri kepada negara setempat dan memperkenalkan gitu sehingga hubungannya harus dijaga, ada hubungan baik gitu kan. Nah, di samping juga memang kalau sudah hubungan baik ini juga jadi persoalan bahwa harusnya kalau suatu perusahaan itu memang sudah bergerak di multinasional juga dia harus melakukan hubungan baik dengan pemerintah setempat ya sehingga mobilitas tenaga kerjanya, mobilitas bisnisnya juga itu dapat green light dapat fasilitas lah dari negara setempat. Itu jadi dengan hubungan-hubungan itu jadi persoalan-persoalan keimigrasian terkait dengan visa, pertimbangan untuk memberikan visa itu jadi lebih mudah. Saya mengalami praktik di lapangan gitu ya, bahwa kalau sponsornya bonafit sebenarnya pemerintah satu negara itu welcome kok gitu ya, welcome kok gitu. Betul, jadi memang tidak bisa digebiah-uyah gitu kan, banyak latar belakang tertentu. Bahkan Indonesia pun juga menerapkan seleksi yang lebih ketat juga untuk warga negara lain gitu kan. Dan ini juga dilakukan oleh negara lain kan gitu. Misalkan perkembangan yang terbaik dulu ya di Indonesia ya. Dulu itu warga negara China itu untuk masuk ke Indonesia harus masuk clearing house dulu gitu kan. Terus kemudian hubungan dagang Indonesia-Cina meningkat, terus perhubungan sosial budaya, pariwisata. Sekarang orang Cina itu sampai bebas visa gitu kan. India pun demikian. Dulu orang India dianggap rawan karena tenaga kerjanya gitu kan. Tapi lama-kelamaan karena hubungan tadi ekonomi, sosial budaya kita semakin bagus, hari ini India di Indonesia itu bebas visa juga gitu.
Jadi memang ini kerja-kerja pemerintah di satu sisi, tapi pada sisi lain juga bahwa perusahaan-perusahaan multinasional itu juga harus mampu membuktikan bersama pemerintah negara setempat itu bisa bekerja sama juga. Itu salah satu solusi sebenarnya. Sehingga kalau kemudian secara pragmatis melihat, wah saya harus pegang paspor yang negara bonafit gitu kan, itu bukan satu-satunya gitu, bukan satu-satunya solusi gitu kan. Artinya ada jalan lain gitu kan, karena keterbatasan ketentuan hukum kita yang membatasi single nationality ini. Ya saya pikir upaya-upaya pemerintah memang harus kita dorong. Iya. Bahkan kalau perlu orang-orang Indonesia atau diaspora Indonesia yang ada di luar negeri itu secara proaktif mendorong ya berkomunikasi dengan duta besar, konsul jenderal gitu di sana, serta para konsulernya di sana itu melakukan lobby ya, lobby lah gitu. Supaya itu harus ada ibaratnya waiver visa agreement lah gitu ya. Iya, setidaknya itu. Kalau yang sudah ada kerjasama berdasarkan kelompok misalkan kepentingan ekonomi bersama itu udah ada. Di Indonesia itu juga dikenal APEC. Tapi ini persoalannya tidak semua negara anggota APEC itu juga resiprokal kan gitu kan. Nah, kerjasama ekonomi itu memang harus setara juga kita kan, ini resiprokal kan gitu kan. Nah, ini juga jadi persoalan. Tidak, Indonesia terus terang membuka fasilitas untuk negara-negara anggota APEC atau perusahaan-perusahaan dari negara APEC itu untuk mendapat kemudahan dari aspek lalu lintas. Mungkin ini yang bisa kita lakukan juga dengan negara-negara lain, entah antar benua maupun wilayah kepentingan ekonomi tertentu bisa. Iya, maksud saya ya gitu, paralel lah gitu ya. Iya, paralel betul. Dengan yang berjuang keluarga negaraannya terus gitu kan, di keluarga negaraan terus, tetapi untuk mengakomodir nih sementara ini berjuang, kan kita nggak bisa nunggu gitu kan. Iya. Tugas-tugas kan terus ada, terus kepentingan, kebutuhan gitu ya. Nah ini mungkin dari ya itu tadi dari keimigrasian, mungkin bukan keimigrasian, yaitu mungkin dengan bantuan pemerintah atau proaktifnya pemerintah supaya Indonesia dilihat sebagai negara yang aman, negara yang mempunyai potensi untuk bekerja sama, ya kan? Makanya apakah dari segi turisme mungkin kan biasanya gitu ya, atau memang dilihat banyak tenaga-tenaga ahli di Indonesia dari Indonesia yang mempunyai kepentingan terhadap negara itu gitu misalnya. Ya atau apalah gitu ya. Jadi mungkin itu kalau saya pengalaman praktik di Indonesia, imigrasi Indonesia, misalkan sponsor di Indonesianya bisa dikenali dan kemudian punya rekod yang baik, imigrasi Indonesia itu tidak rumit juga gitu kan, karena jelas gitu kan. Ini yang jadi persoalan kadang-kadang institusi swastanya ini juga tidak menampilkan diri yang secara tegas juga, gitu kan. Bagaimana bonaviditasnya, mereka juga jarang berkomunikasi dengan pihak imigrasi setempat. Padahal dia, misalkan saya punya perusahaan, gitu kan. Perusahaan saya multinasional, entah dari aspek tenaga kerjanya, urusan-urusan bisnis saya berkaitan dengan internasional, saya mau nggak mau harus aktif dong, gitu kan. Juga pengusaha-pengusaha swastanya atau perusahaan-perusahaan swasta itu juga harus aktif gitu kan. Karena itu imigrasi itu prinsipnya kedaulatan, itu sangat subjektif sekali. Kita bisa alami lah, misalkan banyak kawan-kawan kita di Indonesia mau ke Australia, mau ke Amerika, itu secara subjektif ditolak-tolak aja udah. Penjelasan itu hak saya, terserah kan gitu kan. Kalau kita temui bahwa persoalan-persoalan lalu lintas orang antar negara itu benar-benar persoalan kedaulatan negara, sehingga kita tidak bisa menanyakan alasannya, sebabnya aja nggak punya hak kita gitu kan. Jadi disitulah yang artinya kan kalau misalkan kita bisa punya gambaran kalau perusahaan Amerika ini dia nggak kenal juga ini orang
mensponsor orang Indonesia yang juga belum jelas, tentunya pemerintah Amerika juga nggak mau berspekulasi kan gitu. Tapi kalau sama-sama jelas positioningnya, saya pikir nggak ada kesulitan. Karena disitulah perbedaannya. Kita tidak bisa menyamaratakan bahwa paspor Indonesia sulit. Persoalannya kadang-kadang bukan soal paspor Indonesianya saja gitu. Iya. Bagaimana sponsornya juga kan? Iya, betul. Kan gitu. Dan itu mungkin itu yang lebih penting ya. Jadi kembali lagi Bang tentang kebijakan ini belum dijelasin nih soal hukumnya ya. Jadi pendekatan hukum. Ini kemarin saya dapat isu bahwa udah mau dibahas gitu kan katanya. Tapi saya coba, karena kebetulan masih banyak teman-teman di DPR, saya coba tanya kan, benar itu mau ada pembahasan RUU kewarganegaraan, mau ada DK gitu kan. Bahkan di berita-berita juga sempat muncul kan gitu. Ya, itu yang kita dapat. Ya. Kan kayak gitu kan. Tapi kan kalau saya simpel saja gitu kan, kalau memang ada usulan, tentu draftnya sudah ada kan gitu. Ya. Kan gitu, naskah akademiknya sudah ada kan gitu. Konsepnya konsep yang apa itu sudah ada harusnya kan gitu kan. Ya. Saya tanya ke salah satu relasi saya di JNPP, nggak ada Bang gitu kan. Karena dia yang buat semua. Kalau itu draftnya dari pemerintah. Ya. Kalau draftnya itu dari DPR, dibalik juga nggak ada. Gitu. Dibalik juga belum ada mengarah pada sana. Jadi sebenarnya ya saya sih simpelnya seperti itu saja kan gitu kan. Kalau memang belum ada draft dari kedua belah pihak, baik dari usulan DPR maupun usulan pemerintah, ini ya hanya wacana saja. Ya. Tapi saya bisa maklum juga bahwa karena pasti ini rumit merancang dua kewarganegaraan. Iya. Gitu. Ini hal yang sangat rumit karena apa? Di antara pengusul saja kita tentukan siapa sih subjeknya yang bisa gitu. Ya. Nah gitu kan. Itu pertanyaan penting. Apakah setiap WNI bisa gitu kan mengajukan kewarganegaraan? Apakah hanya yang di luar negeri? Apakah yang include di Indonesia juga kan gitu kan? Iya. Ini menentukan subjeknya aja. Saya coba tanyakan kepada teman-teman aktivis yang mengusung usulan ini. Kebanyakan ya pragmatis tadi. Padahal kalau mau dituangkan dalam undang-undang, pertanyaan-pertanyaan itu harus bisa dijawab. Dan harus subjeknya jelas. Harus jelas gitu kan, terukur. Kan gitu, terukur. Apakah nanti mau dibikin DK terbatas lagi? Terbatas dalam pengertian yang lain gitu kan. Kita sudah menerapkan terbatas untuk anak-anak, kan gitu. Apakah nanti mau dibatasi lagi, mau yang bentuknya kayak apa gitu kan? Jadi di kewarganegaraan terbatas. Kan gitu. Maksud saya misalkan terbatas hanya pelaku perkawinan campur saja gitu kan. Wah nanti yang bekerja teriak, kok yang juga kan gitu kan? Kan itu juga jadi hal-hal penting yang perlu juga para pengusul itu menuangkan ide-idenya itu dalam kertas kerja atau bahkan ya syukur kalau bisa dengan riset yang lebih dalam lagi itu bagus. Sehingga nanti naskah akademik itu mampu memberikan argumentasi yang gamblang tentang usulan ini kan gitu. Itu baru satu dari aspek subjek WNI-nya. Subjek WNA-nya yang mana gitu. Kan gitu. Siapa WNA mana yang bisa dapat dua warga negara dengan Indonesia? Itu juga penting. Apakah nanti resiprokal atau tidak? Gitu. Ini kan pertanyaan-pertanyaan, kalau saya setiap ada yang bicara tentang kewarganegaraan, saya coba menggali dari aspek itu. Kalau usulan itu masih belum tegas, belum jelas, siapa subjek WNI-nya, siapa subjek WNA-nya, caranya bagaimana, saya menganggap ini masih sekedar wacana saja. Kan kalau karena ini peraturan perundang-undangan, itu kan harus dituangkan di dalam suatu kertas kerja, harus jelas kan gitu. Nah ini memang perlu riset, ya, riset lebih dalam. Bagaimana, misalkan mengambil contoh, kita mau pakai kiblat yang mana sih dalam mengatur kewarganegaraan?
bagaimana praktek antara Eropa dengan Amerika atau antara negara Eropa dengan bekas negara-negara jajahannya atau persemakmuran gitu kan. Yang mana yang mau kita contoh gitu kan. Itu juga belum tergambarkan secara jelas. Hanya bicara deka, ini potensi diaspora, potensi orang Indonesia di luar negeri tinggi. Oke loh, kalau deka berarti ini harus berlaku seluruh masyarakat Indonesia kan gitu kan. Nah itu perlu juga dipikirin. Kalau hanya berdasarkan satu kepentingan saja, belum menggabungkan kepentingan-kepentingan yang lain, inilah yang jadi PR, jadi tugas para pengusung untuk merangkul mana yang punya kepentingan lain coba. Gitu kan. Itu satu hal. Bagaimana juga nanti meleburkan, ini kan konsep yang ada ganda terbatas sekarang dileburkan dengan ganda yang konsep baru. Itu perlu dipikirkan juga. Kan gitu. Siapa yang mau mikirin? Sementara saya tanya kepada teman-teman di badan legislatif, badan legislasi maupun di JNPP belum ada yang ke arah sana. Itu tugas pemerintah. Biasanya bahkan di JNPP kalau memang sudah waktunya dilakukan peninjauan undang-undang kewarganegaraan, akan melibatkan BPHN segala untuk melakukan riset pembuatan naskah akademik kan gitu. Itu satu hal baru tentang materinya, subjeknya tadi gitu. Yang perlu diperhatikan lain lagi adalah mengintegrasikan sistem-sistem yang selama ini sudah berjalan terhadap WNI yang tunggal, gitu kan? Apa itu? Bagaimana ngatur pajaknya? Bagaimana ngatur pemilu, gitu kan? Bagaimana mengatur masalah pertanahan? Bagaimana mengatur masalah kepegawaian? Bagaimana mengatur administrasi kependudukan? Bagaimana mengatur hak kepemilikan dan hak keekonomian lainnya, gitu. Bahkan secara khusus di Indonesia itu bagaimana ngatur soal agama itu juga jadi penting. Karena apa? Setiap kalau kita mau menerapkan kewarganegaraan, orang itu juga harus beragama sesuai dengan falsafah hidup bangsa kita kan gitu. Ini juga jadi penting. Mungkin itu remeh, itu nggak bisa kita masuk pribadi. Tapi untuk di Republik Indonesia ini agama menjadi persoalan juga. Agama menjadi perhatian pemerintah gitu kan. Kan itu juga hal-hal yang juga harus kita integrasikan semuanya. Bagaimana ngatur ini? Gambaran saya kalau benar-benar mau dilakukan pengkajian, mungkin nanti bisa seperti Omnibus Law gitu. Jadi digabungkan ke semuanya. Jadi bukan semata-mata hanya revisi undang-undang kewarganegaraan saja. Itu harus diomnibuskan. Siapa yang mau berpikir ke arah sana? Omnibus kita yang sekarang saja ini, waduh, persoalan panjang banget, ribuan pasal itu sampai sekarang belum. Gitu. Iya. Belum, tidak seenteng itu. Padahal persoalan cuma cipta kerja kan gitu. Iya. Bagaimana ini mengenai peraturan kalau Omnibus Law tentang kewarganegaraan ini, omnibus apalah nanti namanya gitu. Itu perlu dipikirkan karena ada aspek-aspek lain. Karena jangan sampai ada di negara ini, di Indonesia ini, ada privilege hanya pada warga negara tertentu. Itu kan nggak boleh kan gitu. Yeah. Tidak sama di muka hukum kan itu. Dan itu yang harus kita lakukan adalah menyamakan semua kalau memang konsep kewarganegaraan ini mau diterapkan. Oke, itu aspek lainnya adalah, ya tadi saya sempat sampaikan ke Mbak Enggi juga, leading sektornya persoalan ini ada di mana. Gitu. Kemarin memang ada, waktu lagi isu ini mencuat gitu kan, Pak Dino Patijalal, beliau kan mantan dubes, pengalaman dalam hubungan luar negeri. Apakah ini jadi persoalan Kementerian Luar Negeri saja gitu kan? Ini perlu juga dibicarakan dengan di internal pemerintah. Iya, sinkronisasi antar departemen ya, Bang ya. Ya, betul. Siapa yang akan memimpin pembahasan ini sebagai leading sector kan gitu. Kalau nanti misalkan diserahkan kepada Menko, silakan gitu kan, di bawah koordinasi Menko kan nanti bisa. Ini kan perlu juga
artinya ini secara teknis pembentukan peraturan perundang-undangan ya Bang G ya. Iya. Saya sebutkan tadi kan gitu, mas subjeknya, terus kemudian materi undang-undang lain, terus kemudian leading sektornya. Ini perlu untuk dipikirkan, bukan sekedar bicara dua saja gitu kan. Dua yang bagaimanapun juga perlu kita. Tadi saya sampaikan, kita mau mengacu pada model yang mana sih di dunia ini misalkan. Banyak model, saya pikir duit kewarganegaraan juga di dunia kan nggak selalu sama. Nggak semuanya sama. Nah ini yang terpenting terakhir, yang lainnya lagi Mbak Egi. Tadi saya sampaikan bahwa di Indonesia ini sedikit punya ciri yang khas, bahwa kita punya fundamental norm, yang disebut Pancasila itu kan. Menanamkan falsafah Pancasila ini di warga negara-negara lain itu gimana caranya, saya belum dapat modelnya gitu Mbak Egi. Sementara di Indonesia ini jadi perdebatan, persoalan Pancasila, komunis, segala kan. Saya nggak ngebayangin kalau ini kemudian jadi diusulkan, bahwa pengusung juga harus mampu mereduksi persoalan-persoalan ini kan gitu. Harus kan kayak begitu. Dari segala bidang ya. Iya, betul. Ini juga perlu kita pikirkan. Misalkan kalau kita kemudian resiprokal dengan negara yang landasan falsafah hidup bangsanya komunisme kan gitu. Ini kan juga jadi soal. Misalkan meskipun orang Indonesia banyak di sana kan gitu. Kan gitu. Itu yang perlu jadi ini. Terus artinya apa? Dari kesemua ini kita harus mampu mengkerucutkan apa sih yang jadi goal gitu kan. Kan nggak semua hal itu goalnya harus bisa kita rebut ya. Misalkan di proses pembahasan undang-undang yang lalu, undang-undang kewarganegaraan yang baru itu 2006, kan kita ada juga goalnya yang penting adalah perlindungan terhadap anak. Apalagi kalau sebelumnya banyak kasus-kasus perlindungan terhadap perempuan juga, bahwa perempuan Indonesia yang menikah dengan orang asing kan gitu kan, karena sistem undang-undang kewarganegaraan yang lama mengikuti suami, anak mengikuti ayahnya, kan gitu. Kita dan ubah. Itu jelas tertulis di undang-undang terlanggar, ada keterlanggaran hak. Betul. Apalagi kita sudah reformasi era itu kan gitu. Jadi penerapan HAM juga pas gitu. Jadi perlu dirumuskan kembali goalnya apa gitu kan. Mau yang berlaku luas gitu kan, mau subjeknya siapa saja, ini perlu gitu. Saya belum pernah dapat catatan khusus atau mendapatkan riset atau setidaknya opini mau ke arah mana sih di kewarganegaraan ini. Nah, gitu. Jadi bahwa ini jadi isu politik ya, akhirnya cuma ditangkap jadi isu politik kan gitu kan. Gitu. Jadi maksud saya, kalau saya sih dari perspektif hukum secara teknis pembentukan peraturan undang-undangan itu yang real saja. Nah, itu gambaran bagaimana secara hukum ini harus diperhatikan oleh para pengusung isu dui kewarganegaraan. Mungkin itu secara singkatnya. Iya. Dan ini kan ada juga nih wacana dui kewarganegaraan dengan negara-negara selektif gitu ya. Enggak semua. Dan memang biasanya dui kewarganegaraan itu ya akhirnya larinya ke G2G juga gitu, government to government kan, untuk koridornya itu jelas ya kan. Dan berangkat dari situ saya lihat kebanyakan negara-negara yang mengadopsi dui kewarganegaraan itu ada sejarahnya dengan negara pasangannya, ya kan? Betul. Dan jadi waktu itu tuh saya bincang-bincang sama teman-teman, kita kan dijajah sama Belanda lama ya. Sebelumnya dijajah oleh Portugis dan Inggris gitu kan, dan Jepang. Nah, gimana misalnya nih, karena kita mempunyai sejarah itu, bisa nggak ya gitu, mau nggak ya kita ambil poros itu gitu. Jadi kita mengangkat pembicaraan ini kepada negara-negara tujuan tersebut. Memang ada nanti sebagian diaspora Indonesia yang tidak masuk dalam list itu gitu kan.
Dan itu memang gimana ya? Ya memang kita memang tidak bisa membuka Indonesia seluas kayak ibaratnya buka rumah terus semuanya boleh masuk gitu kan? Ya kan nggak mungkin juga gitu kan? Kita harus memilih-milih gitu. Nah itu kira-kira ada nggak Bang kemungkinan gitu ya? Kemungkinan paling minimal sampai ke tahap pembahasan deh gitu. Jadi nggak cuma wacana aja. Kalau sekarang kan wacana gitu ya. Yang sekarang kan yang kita perlukan, ayo dong kita bahas ke tingkat yang lebih tinggi gitu ya. Sehingga kita juga mempunyai pemasukan-pemasukan, oh ya ini yang kurang, ini yang gitu loh. Kita juga diaspora tuh juga mengerti, oh berarti yang ini nggak cocok ya konsep ini. Kan kita saling mencari nih. Dan tujuan akhirnya kan memang untuk kepentingan warga negara Indonesia dan negara Indonesia. Itu yang paling utama gitu kan, di atas segalanya. Sehingga seperti kata Bang Denny tadi, kalau undang-undang ini berlaku ya untuk semua gitu, nggak bisa hanya untuk si Enggi saja, hanya untuk si Denny aja gitu kan, nggak bisa. Gitu. Jadi kira-kira pendapat Bang Denny gimana tuh kalau misalnya kita setelah dikerucut, akhirnya oke, seleksi negara-negara tertentu yang memang mempunyai sejarah dengan bangsa Indonesia, apapun sejarah itu gitu. Oke. Ya ini harus dimulai gitu kan. Tidak ada hal yang salah dalam mengusung konsep kewarganegaraan. Cuma kan konsep-konsep itu harus bisa dilaksanakan kan gitu. Iya. Ya kan? Ya makanya tadi saya sampaikan model yang kayak apa sih gitu kan, yang mau diusulkan gitu. Misalkan diaspora Indonesia nih yang organisasinya udah lebih besar misalnya. Dia mengusulkan di kewarganegaraan model A begini, simulasinya kayak apa, itu diturunin, itu harus mau detail, harus didetailkan gitu kan. Kita juga nggak bisa hanya general saja kan gitu kan. Model B begini, bla bla bla, itu tadi yang selektif. Oke, yang punya hubungan kaitan sejarah, bagaimana memulihkan sejarah itu dalam rangka misalkan bisa aja sih alasan misal untuk meningkatkan hubungan dan hutang sejarah Belanda dengan Indonesia gitu kan, karena meninggalkan bekas luka lama gitu kan. Nah kemudian dan Indonesia membuka diri misalkan gitu kan, oh ya kita udah menghormati kita ingin hubungan baik gitu kan kita. Itu bisa saja itu, tapi dimulai dari langkah-langkah yang artinya mulai ya tadi langkah-langkah yang tidak tendensius, artinya dalam pengertian begini, langkah-langkah itu komprehensif maksud saya. Langkah-langkah itu harus dilakukan secara komprehensif. Apa sih pendekatan politiknya? Masyarakat Indonesia di sana bagaimana hubungannya dengan Belanda? Orang-orang Belanda di sini hubungannya bagaimana kan gitu kan? Terus kemudian hubungan ekonominya kan gitu, hubungan sosial budayanya kan gitu. Karena Belanda ekonomi tinggi di Eropa termasuk negara yang cukup dominan bagaimana Belanda misalkan memfasilitasi juga orang Indonesia di sana. Diawali kan dari hal-hal kayak begitu kan. Indonesia bebas visa aja dulu. Misalkan warga negara Indonesia bebas visa. Oh itu dengan Belanda itu kan apa ya, gula-gulanya hubungan kan gitu kan. Artinya diciptakan situasi yang kondusif, yang baik, mulai dari situ. Langkah-langkah itu sudah bisa kita lakukan. Baru nanti kita kerucutkan. Ini pekerjaan bukan waktu pendek, tapi bukan tidak mungkin juga, gitu. Ini pekerjaan panjang yang simultan, yang ya dengan satu negara saja kita dengan kan kalau tadi kita nggak membuka semua, hanya dengan satu negara karena pertimbangan bla bla bla, kita mulai membuka diri penyatuan hubungan ini dalam kewarganegaraan. Bisa saja hal itu terjadi kan gitu. Tapi kan tidak bisa instantly gitu. Ya itu sangat saya sadari waktu itu karena ini akan merubah semua tatanan perundangan Indonesia juga dan biayanya itu akan mahal dan waktunya akan lama. Cost-nya mahal, betul itu sangat betul karena ya tadi harus banyak mengubah undang-undang yang lain juga. Tapi it's okay, yang penting ada, yaitu politik hukum kita udah mengarah ke sana atau belum. Ini juga patut dipahami oleh
para pengusung di kewarganegaraan ini, bagaimana politik hukum kita itu dirumuskan, misalkan udah mengarah kepada lebih terbuka, karena tadi hubungan ekonomi, sosial, budaya, itu harus ada yang mampu mempengaruhi itu, gitu. Kan gitu. Mulai dari hal-hal yang ya sederhana gitu kan. Harus ada yang mampu merumuskan bahwa Indonesia arahnya ke depan seperti ini. Ini political will gitu, politik hukum kita gitu. Nah, meskipun itu akan mengalami perdebatan, nggak ada soal, itu dibahas saja. Nanti kan ada objektifikasinya kan dari hasil perdebatan itu. Yang tadi saya sebut harus dirumuskan goalnya, mau seperti apa sih gitu. Ini bentuknya yang kayak apa sih? Ini mau bulat, mau kotak, atau mau lonjong gitu kan? Itu juga harus dijelaskan oleh pengusung gitu. Jangan mau simpel aja duit kewarganegaraan aja. Gitu. Kan gitu kan. Ini emang kerja panjang kan gitu. Ini yang kemudian harus mulai dibukukan, harus mulai diriset, harus mulai jadi catatan kan. Sehingga nanti juga beralih generasi ini mulai tumbuh kan gitu. Dan bukan pekerjaan pendek gitu kan. Karena apa? Di dalam pembentukan ini juga ada asas-asas yang harus disinkronkan gitu ya tadi. Selain tadi undang-undang lain di bidang perpajakan dan sebagainya itu ada juga asas yang kalau di dalam pembentukan undang-undang itu ada kejelasan tujuan. Tujuannya apa sih? Kenapa kita harus memberlakukan kewarganegaraan? Kalau tadi yang di undang-undang yang sekarang berlaku ini, kita mau lindungi anak-anak hasil perkawinan campur. Kita mau lindungi perempuan Indonesia. Haknya sama dengan laki-laki kan gitu. Jelas tujuannya. Kalau misalkan kewarganegaraannya akan diusung ini, tujuannya supaya misalkan memudahkan orang Indonesia itu berlalu lintas antar negara, memudahkan mereka mendapatkan akses ekonomi ke negara lain. Ya silakan saja dirumuskan. Itu harus jelas, jangan malu-malu. Gitu kan. Kalau tujuannya ekonomi, sampaikan ekonomi, gitu kan. Kalau tujuannya sosial budaya, sampaikan, gitu kan. Jadi harus terukur yang saya maksudkan. Supaya meningkatkan income orang-orang Indonesia kan gitu. Atau kalau dari sosial budayanya, supaya ex-WNI yang ada di luar negeri juga bisa ikut turut membangun. Itu bisa jadi satu alasan. Cuma dirumuskan. Ini yang belum ketemu kan ini, belum ketemu rumusannya apa. Terus ya tadi dapat dilaksanakan. Itu yang terpenting tuh. Kan gitu. Dan itu juga harus terbuka. Itu prinsip kalau di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu jelas asasnya terbuka, nggak bisa ujuk-ujuk gitu kan. Karena kalau enggak itu bisa di judicial formal. Kalau tahapannya itu tiba-tiba, misalkan nggak ada naskah akademik, nggak pernah dibahas oleh institusi yang melakukan pembahasan undang-undang, itu bisa dibatalkan juga karena tidak memenuhi as formil kan gitu. Artinya apa? Supaya ini hukum tentang kewarganegaraan ini tuh berlaku ya secara filosofisnya mengena, secara sosiologisnya itu jalan, dan secara hukumnya, secara yuridisnya ini bisa berlaku kan gitu. Inilah daya ikatnya ada kuat gitu. Nah, menurut saya itu PR besarnya teman-teman maaf, minum sebentar Mbak Ji. Iya, jadi PR-nya itu PR kita. PR kita bersama itu kayaknya ya. Ya. Antara stakeholder, dan penggiat aktivis di kewarganegaraan dan juga pemerintah dan juga DPR. Tapi untuk menyatukan ini saja sebagai kepentingan bersama kan kayaknya masih agak jauh ya dari jangkauan. Ya monggo Mbak Enggi yang melakukan penilaian. Tapi kalau saya ukurannya simpel saja Mbak Enggi. Bahwa setiap usulan itu harus ada basisnya, harus ada argumentasinya dan tercatat biasa. Artinya supaya itu
bisa diukur dan terukur, yaitu harus dirumuskan. Kata tadi dirumuskan gitu. Jadi tidak hanya sebatas keinginan gitu kan. Kalau keinginan kan masih di kepala gitu kan. Iya. Menyatukan kepala itu lebih sulit, tapi kalau sudah di dalam bentuk tulisan, hasil penelitian, hasil diskusi, seminar itu tercatat lebih enak. Jadi orang bisa melihatnya secara sama. Sementara di antara diaspora Indonesia saja atau stakeholder yang lain belum ada kesamaan pandang di keluarga negara seperti apa yang mau diperjuangkan. Iya, karena itu tadi kepentingannya atas kewarganegaraan ini sangat banyak sekali, tergantung dari latar belakang, ya kan, kedudukan di mata masyarakat misalnya, itu beda sekali. Contohnya, contoh aja lah, misalnya nih, subjek hukum untuk dua kewarganegaraan WNI dan ex-WNI gitu kan ya. Ex-WNI-nya saja itu ada beberapa kelompok. Contohnya, ex-WNI anak-anak yang dulunya WNI. Ya kan? Itu ada permasalahan tersendiri. Atau ex-WNI yang misalnya karena korban politik ya, dulu pada lari apa segala macam. Atau ex-WNI yang melepaskan kewarganegaraannya karena keinginannya sendiri. Iya kan? Itu aja kan banyak sekali begitu kan. Jenisnya itu banyak sekali gitu. Jadi memang saya kadang-kadang kalau berpikir tentang duit kewarganegaraan ini mulainya dari mana ya? Ya, sebenarnya begini. Saya kebetulan terlibat langsung di dalam pembuatan undang-undang keimigrasian. Mbak Inggi juga waktu itu juga kebetulan lagi masih di Indonesia kan juga ikutlah memberikan sumbang saran dan masukan kan. Secara keimigrasian untuk para ex-WNI atau diaspora Indonesia, sebenarnya kalau mereka mau kembali ke tanah air atau mau membangun Indonesia, itu tetap ada peluang. Kenapa? Dimudahkan proses repatriasinya kah, atau mau tinggal aja di Indonesia atau mau pensiun di Indonesia selamanya, nggak ada soal gitu. Itu ada fasilitas keimigrasian dan izin tinggal tetap. Memang tidak sama dengan seperti orang Indonesia lainnya bisa memiliki properti dengan hak milik gitu kan. Namun demikian tidak, bahwa kepemilikan itu kan juga bukan tujuan utamanya kan gitu. Ya tadi lagi pengabdian ke Indonesia, ada persoalan ikatan batin, ya ini tumpah darah lah, kita keturunan dari Indonesia. Saya pikir banyak hal yang bisa dilakukan gitu kan. Bahwa kepemilikan kan ini yang jadi persoalan seringkali, kalau balik ke Indonesia gue nggak bisa punya properti, nggak bisa punya nggak juga sih. Dimudahkan kok, fasilitas itu ada juga gitu kan. Bahwa dengan hak pakai juga ada nilainya. Nggak, ya kan gitu kan. Hak pakai juga ada nilainya. Kan kita bukan soal mau milikin, tapi barang itu ada nilainya. Ya disitulah nilai keekonomiannya kan gitu. Jadi nggak harus memiliki kan. Artinya apa? Kalau untuk tinggal di Indonesia atau untuk menetap di Indonesia itu sangat dimungkinkan. Sangat dimungkinkan, yaitu tadi kemudahan sekali. Ex-WNI asal yang penting ada saudara atau keluarga yang masih tinggal di Indonesia, dia bisa bertindak sebagai sponsornya. Kalau misalkan, kalau nggak ada, saya siap jadi sponsor kok gitu. Yang penting jelas gitu kan gitu. Yang penting jelas kan gitu tujuannya di Indonesia mau apa. Saya pernah punya satu klien, beliau ini perempuan Indonesia, gitu kan. Suaminya Prancis, dia mau pensiun di Indonesia katanya, mau bikin
jam itu apa namanya, ya. nanas. Oh. Dia punya perkebunan nanas, keluarga selai nanas lah gitu kan. Nah, sampai itu nggak masalah, dia bukan kebunnya dia, tapi kebun saudaranya, adiknya gitu kan. Dia tanam, tentu dia produksi selai gitu kan. Apa artinya, yang hal-hal yang sederhana tapi bikin dia nyaman kan, karena ukuran kesejahteraan kebahagiaan itu kan bukan soal punya apa-apa kan gitu kan. Dan beda-beda setiap orang juga. Beda-beda kan setiap orang lah gitu. Itu saya ambil contoh bahwa ada yang sesederhana itu saja, nggak neko-neko dia pengen balik ke Indonesia, punya usaha gitu kan. Meskipun bukan usaha dia langsung, toh dia bisa bekerja sama dari aspek modalnya atau apa kan gitu kan bisa. Apalagi masih ada saudara di tanah air. Jadi itu sangat dimudahkan. Kalau nanti mau jadi WNI pun, itu juga bisa. Kalau mau dengan fasilitas pensiun karena udah dari negara asalnya udah dapat pensiun yang bagus, nggak apa-apa juga. Tetap orang asing di Indonesia pensiun. Dulu itu bahkan sempat ada visa tinggal terbatas untuk orang-orang yang pensiunan kan dulu. Pensiunan kan dulu ada itu kan dulu ada. Tapi tujuannya memang mereka wisata, spend money aja di Indonesia. Dan nggak boleh. Tapi sekarang enggak. Sekarang enggak. Lebih dari itu. Boleh bisa berusaha. Oh, bagus dong ya. Iya, karena kadang-kadang orang pensiun kan juga ingin berkarya juga ya. Iya. Ya, jadi usaha formal sama informal nanti bisa. Itu dirancang lah gitu kan. Kalau di sektor formal, kalau orang pensiunan memang sudah usia ya. Nggak mau yang terima usia tua kan gitu kan. Beda kan gitu. Tapi usaha-usaha informal itu bisa dilakukan. Apalagi kalau memang dia seniman, atau profesional yang bisa bekerja di rumah, why not? Kenapa gitu? Tidak, iya. Tidak. Iya, jadi sebenarnya banyak venue-venue untuk teman-teman diaspora yang mungkin karena satu dan lain hal harus melepaskan keluarga negaranya, kalau mau pulang sebenarnya mempunyai fasilitas-fasilitas lain kecuali tetap menjadi WNI ya. Walaupun misalnya suatu saat dia mau menjadi WNI juga ada gitu. Tapi mungkin dibuka. Ya, mungkin masalahnya gini, Bang. Keterikatan batin ya. Orang Indonesia mungkin kalau pulang ke Indonesia dengan paspor asing itu kan ibaratnya gini loh. Kalau di imigrasi itu kan di airport tuh kan ada WNI dan non WNI gitu ya. Iya. Itu gimana ya perasaannya mungkin? Gitu ya. Ya begitu datang kan dia, waduh saya Indonesia tapi saya harus ke non WNI gitu. Mungkin itu secara apa ya psikologis ya. Itu sangat menohok gitu, ya kan? Mungkin itu yang juga harus kita pahami mengapa diaspora teman-teman saya nih, teman-teman Bang Denny juga sangat menginginkan dua kewarganegaraan ini untuk entah kapan menjadi bagian dari tatanan hukum Indonesia. Iya, saya kalau kita ambil contoh ya untuk orang-orang terkenal kayak Anggun Sasmi, dia udah pindah kewarganegaraan, tapi rasanya orang Indonesia, dia orang Indonesia gitu kan. Jadi yang terpenting kalau syukur kalau bisa seperti beliau itu masih dicintai dan bahkan banyak orang taunya dia orang Indonesia aja gitu kan. Nggak tahu warga negara mana sekarang, nggak penting lagi gitu istilahnya kan. Karena dia udah memang sudah eksistensinya dan mengena di hati masyarakat Indonesia. Itu bisa terjadi pada siapapun gitu kan. Tidak perlu berkecil hati juga Mbak Enggi. Kalau misalkan sudah pindah kewarganegaraan. Karena itu memang ya hak asasi. Harus kita hormati kan gitu kan. Bukan juga dia berarti tidak cinta sama Indonesia, saya pikir enggak. Kita tidak bisa sepicik itu sekarang, karena memang konstitusi kita mengarahkan nggak bisa. Setiap orang Indonesia harus paham itu adalah hak. Kalau hak silakan digunakan gitu kan. Kalau enggak juga nggak apa-apa kan gitu. Kalau dia mau menggunakan haknya, dia mau memilih jadi WNA gitu kan. Itu harus dihormati dan pemerintah juga harus memberikan jalan kan gitu kan. Iya. Nah, saya pikir itu jadi dia tidak ya semoga saja para ex-WNI yang ada di luar negeri tidak perlu berkecil hati. Tadi ada
Yang penting dia punya niat baik, terus kemudian juga ada fasilitas yang bisa dimanfaatkan, monggo. Bisa konsultasi ke saya atau ke siapapun yang mengerti hukum ini. Kalau memang ada hal-hal yang ingin kembali ke Indonesia atau karena banyak celah-celah yang bisa kita gunakan untuk tetap menyambungkan tadi tuh yang seperti Mbak Enggi bilang situasi psikologis kita dengan Indonesia kan kayak gitu. Dan ini saya paham banget kenapa juga teman-teman di luar negeri banyak yang mengusung di keluarga negara itu karena kecintaan gitu. Yeah. Karena kecintaan, ada aspek itunya karena kecintaan. Cuma itu harus bisa diformulasikan. Kita cinta Indonesia begitu kan. Cuma kalau misalkan mau dua keluarga negaranya kayak apa? Iya. Oke lah. Itu sederhananya Mbak Egi. Ya, waktu kita juga terbatas nih ngobrol-ngobrolnya. Jadi kesimpulannya nih dari pertanyaan saya, apa kesenjangan dui kewarganegaraan antara realita dan harapan, yaitu tadi ya. Satu, kita harus memformulasikan keinginan kita di atas kertas secara jelas. Pembatasan-pembatasan subjek hukum, dan kita juga harus mengetahui asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan juga ya. Dan juga sebenarnya kesenjangan ini juga terjadi karena kurangnya kita merangkul stakeholder yang lain. Jadi bukan hanya ini kepentingan diaspora, tetapi juga sebenarnya kalau kita harus memaksakan diri melihat, oh iya ada kepentingan yang lain juga ya, kepentingan pemerintah, kepentingan saudara-saudara kita, kepentingan ya macam-macam lah ya. Betul. Jadi itu mungkin kesenjangannya ya, yang belum klik gitu ya. Bahkan bukan belum klik Mbak Enggi, itu belum muncul ke permukaan. Oh belum ya, belum muncul ke permukaan, kan kayak begitu. Jadi itu harus dimunculkan. Jadi ada kesamaan, sampai ada kesamaan perasaan gitu ya. Common platform gitu kan. Platformnya sama. Jadi orang ketika berpikir, oh iya itu bisa lah, wajar gitu. Ya seperti tadi mengenai anak di dua keluarga negara itu kan dulu itu barang aneh. Bahkan kadang-kadang dia dianggapnya dia bukan Indonesia asli gitu kan. Iya, saya ingat gitu banget sampai ajak anak-anak ke DPR. Nah, kan kayak begitu. Kalau dari lahirnya dia WNI, meskipun dia menyandang warga negara lain, itu sampai misalkan suatu saat dia memilih WNI, dia tidak disebut bukan WNI asli gitu kan. Yang penting dari lahir WNI kan gitu. Dan dia punya hak yang penuh gitu sebagai WNI, bahkan mungkin suatu saat bisa jadi presiden juga. Dan saya akan menjadi saksi bahwa menurut hukum itu dia adalah Indonesia asli. Iya. Gitu kan kayak begitu. Jadi itu yang perlu dimunculkan, ada persamaan platform gitu. Dan juga bagaimana para pengusung ini mampu merumuskan tadi. Yang penting itu sih menurut saya ya. Oke deh Bang. Bisa saya kasih lagi gambaran. Bagaimana misalkan diaspora Indonesia itu juga mampu merangkul para pekerja migran. Itu juga penting, harus dikomunikasikan gitu kan. Dan karena dalam konteks politik atau kesamaan perasaan tadi, kita harus juga banyak merangkul. Mereka perlu didengarkan juga itu menurut saya. Iya, benar. Mungkin itu Mbak Egi. PR ya. PR. Terima kasih atas waktunya untuk perbincangan ini. Semoga diaspora Indonesia yang sempat mendengar perbincangan ini di podcast Bincang Periuk dapat memetik ilmu dan pengalaman yang dipaparkan oleh Bang Denny hari ini. Tetap tunggu siaran-siaran podcast Periuk berikutnya. Terima kasih untuk mendengar dan salam diaspora.